bearing Iya, karena bearing dia sama back bearing kebalikannya itu cuma beda arahnya aja. Jadi kebalikannya kalau si bearing, bearing itu karena dia bearing kan dari dari utara utara ke selatan. menuju Kalau ke menurut ini ya, timur, di sini nih. sedangkan dia searah jarum jam Oke, deh. oke, oke. Sedangkan kalau Hmm. Nah, lanjut lagi. Jadi sebenarnya ini kan sudut yang diketahui Owen itu kan 142 kan. Nah, sama aja sebenarnya tinggal 180. Mana tadi ya? 180 dikurang 142 hasilnya adalah 38. Terus arahnya itu adalah selatan menuju timur. Nih, bener kan Owen? Selatan menuju timur. Jadi seperti itu. Terus lanjut lagi yang selanjutnya, yang sudut ketiga. Sudut ketiga itu dia diketahui 102 apa 222. Nah, 222 itu berarti kan dia dia berarti di antara 180 hingga 270 kan. Sehingga rumusnya seperti ini lagi. Azimut dikurang 180, bearingnya selatan menuju barat. Seperti itu aja sih sebenarnya dimasukin aja. Jadi 222 derajat dikurang 180 sama dengan selatan 42 derajat barat. Ini menentukan arahnya juga. Terus juga yang D, itu yang D itu kan 260 ditambah 22 itu sama dengan 282 derajat. Karena dia melebihi dari 270, jadi masuk lagi nih yang keempat. Jadi jika jika sudutnya itu di antara 270 hingga 360 derajat, maka rumusnya ini 360 dikurang azimut yang diketahui. Azimutnya kan 282, tinggal dikurangin aja. Tapi dia mainnya di utara ke barat. Dia mainnya di utara sama barat nih. Jadi 70 apa namanya utara 78 derajat barat. Mungkin situ ada pertanyaan kah sebelum lanjut lagi? Mau nanya dong, Apa? berarti kalau buat bearing depannya itu udah pasti selatan atau enggak utara ya? Baru ke arah yang ditujunya. Back bearing. Buat yang bearing kan depannya S kalau enggak U. Hah? Bukannya dari utara dia. Utara menuju ke timur. Ini di record gak? Di record. Kenapa Bang Bimo? Mau nanya tapi nanti aja dah. Oke. Mungkin itu. Terus juga untuk back bearing di sini. Sebenarnya back bearing itu agak rancu juga. Sebenarnya juga gue juga baru belajar juga sambil dipahamin aja polanya kayak gimana. Jadi kalau gue mikirnya gini, ini kan 76 derajat kan dia, apa azimut pertamanya kan. Tapi kita mulai dari shot nih. Kita mulai dari shot sini. Sehingga dia pasti ditambah kalau kita ngitung ini kan dia kalau kita ngitungnya dari North ini kan berarti dia 280 kan sebenarnya. Ya nggak? Jadi tinggal ditambah aja. Jadi sudut awalnya ini 76 derajat ditambah 180 karena dia udah setengah putaran nih. Setengah putaran kan 180 derajat kan. Jadi di sini makanya ditambah mauan nih 76 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 256. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Halo? Gue nge-like nggak sih? Ya. Terus lanjut lagi yang di sini nih. Ini kan dia udah lebih dari 180 derajat kan. Yang C ini kan udah lebih dari 180 derajat. Sehingga karena dia balik lagi ke sini, tadi kan udah ditambah nih yang ke arah sini kan. Jadi kalau gue mikirnya karena di sini kita udah nambah, berarti kalau kita balik lagi ke sini berarti dikurang 180 derajat. Jadi makanya ketika sudah melebihi dari 180 derajat sini, dia dikurang 180 derajat lagi. Jadi 42 derajat di sebelah sini. Begitupun juga yang D. Yang D kan juga udah lebih ya kan dari sama namanya 180 derajat sehingga dia dikurang 180. Kita kan mainnya garis vertikal ini nih, garis vertikal north sama selatan ini. Karena kan tadi kalau kita mengacu pada yang dibacaan di sini kan bearing adalah sudut ukur dari utara maupun selatan berputar searah jarum jam. Sedangkan kalau back bearing adalah besar sudut kebalikan
dari force bearing. Pokoknya dari bearing ini. Seperti itu. Ada pertanyaan di nomor 1? Dan berarti kalau yang kurang apa di bawah 180 derajat itu pasti ditambah kan? Ditambah 180 kan? Hmm, Tapi kalau yang lebih dikurangin 180. ya itu Udah fix yang buat itu. back bearing ya. Ya. Ya sepertinya seperti itu ya, Bas Singgang. Siap Bang Sandi. Thank you. Sepertinya ya. Oke. Owen ada tambahan Owen? Bener nggak? Takutnya beda persepsi. Bang Owen, sini ada yang mau ditambahin? Bener, bener Owen, kayak gitu. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu kan kita disuruh mencari azimut titik A, titik BC, titik CD sama titik DA kan. Nah, jadi yang di sini tuh sebenarnya bukan azimut nih, belum bisa dibilang azimut. Jadi sebenarnya syaratnya tuh harusnya kita tuh minimal harus tahu satu azimut. Nah, sedangkan kita sebenarnya sudah dikasih clue nih. Kita sudah dikasih clue adalah azimut AB. Azimut AB kan yang sebelah sini nih. Nah, azimut AB ini kan udah dikasih clue nih 20 ditambah 2 nim terakhir kita. Nah, sebenarnya ini clue pertama kita nih. Sebenarnya ini bisa bisa langsung dikerjain dari clue tersebut. Jadi setelah kita dapat clue tersebut, kalau kita lihat, wait, bentar. Ini gimana biar bisa? Nah, kalau kita lihat dari sini, rumusnya itu kalau kita mau nyari azimut yang lain, tinggal kayak gini nih. Sudut azimut yang di awal diketahui ini dikurang sama sudut yang diketahui dalam soal ditambah 180 derajat. Jadi kan pertama kita udah tahu nih, azimut pertama kita kan sudut azimut AB ini kan udah diketahui 42. Tinggal dimasukin aja buat nyari azimut BC, tinggal 42 dikurang 95 ini dari mana? 95 ini dari sudut yang diketahui di soal. Sudut yang diketahui soal kan di sudut B itu kan ada 95. Jadi tinggal dimasukin dikurang 95 itu. Terus ditambah 180 derajat. Itu rumusnya. Begitupun dengan yang CD juga seperti itu. Nah, yang CD ini kan kita nggak berpacu lagi sama yang diketahuin di awal, tapi kita diketahuin sama yang paling baru nih. Jadi jadi dipindahin nih 127 ini nih. 107. Apakah tadi kita udah dapat nih 127 derajat. Jadi kita masukin lagi dikurang 60. 60 ini dari mana? Dari soal lagi. Tadi soalnya di sini sudut C kan 60. Terus ditambah 180. Begitupun juga yang sudut DA. Sama aja kayak gitu. Dimasukin lagi aja 247-nya dikurang 120. Yang tadi ada di soal ditambah 180 derajat. Sama dengan 307 derajat. Mungkin seperti itu. Ada yang masih bingung? Halo, halo. Aman. Aman. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini minimal kita harus tahu dulu, kita harus cari batas tengahnya ini nih. Kan batas atas, batas bawah, batas tengah. Nah, cari batas tengah Benang kan tengah itu, Pak. bentang tengah maksudnya. Salah. Sorry. Bentang tengah itu kan pasti kalian udah tahu kan cara nyarinya kayak gimana? Ya kurang BB kan? Ya, betul. BA kurang BB dibagi 2. Dapat bentang tengahnya. Seperti itu. Tapi kalian juga harus perhatiin di sini ada rambu belakang sama juga ada rambu muka. Berarti dia 2 kali pengukuran nih. Dari belakang sama dari depan mungkin seperti itu. Sebentar. Oke, mau dilanjut lagi nggak? Apa udah paham semua? Lanjut terus lah. Tadi BT Oke. rumusnya apa? BT rumusnya apa? BA BA kurang BB per 2. bagi 2. Ya, betul.
Jadi tinggal kan di sini kita tahu ini tinggi titik PO adalah 100 meter. PO di sini. Terus berapa titik P1, P2, P3 dan jaraknya juga antara P0 ke P1, P1 ke P2 dan P2 ke P3. Di sini kita bedah. Tadi yang tadi gua kasih tahu caranya tadi kan bentang atas dikurang bentang bawah dibagi 2 dapat BT. Terus kita masukin panelnya kan 100 meter yang diketahuin. Nah, ini kenapa bisa gini nih? Ini sebenarnya kita waktu itu juga gua mauan juga ngerjainnya itu ngelihat PPT yang ini. Nah, PPT yang ini data pengukuran kerangka vertikal dengan waterpass. Ini tuh belakang, ini tuh muka sebenarnya. Bacaan benangnya tuh gimana. Tapi yang dipakai kemarin yang dipakai itu bentang tengahnya. Bentang tengah kita tuh yang kita masukin ke sini tuh bentang tengah kita buat nanti kita tahu tingginya nanti buat mengetahui tingginya. Coba kita bahas satu-satu. Jadi bentang tengah. Ya bentang tengahnya di belakang kan 142. Ini 142. Terus bentang tengahnya muka kan kalau yang kita ngukur di sini kan dia 0 kan. Jadi dia nggak ada isinya nih, kosong. Terus masukin lagi ke P1. P1 itu kan bentang tengahnya 132 yang di belakang. Terus yang di muka kan 142. Masukin 142. Lanjutin masukin juga nih kalau yang P2 137,2 yang belakang. Terus yang mukanya itu 150,2. Lanjutin juga yang ke P3. P3 itu ada 108,22 sama 150,22. Terus yang panelnya ini kan kita nggak ada, kosong yang di sini. Sedangkan yang di rambu mukanya ada 130,22. Terus setelah mencari itu, buat mengetahui beda tingginya itu, tinggal dikurang sebenarnya belakang dikurang muka. 142 dikurang 142 di sini. Dapatnya 0 kan di sini. Paham nggak di situ? Halo, halo. Oke, jadi tinggal selanjutnya terus kayak gitu terus. Jadi 130,22 dikurang 150,22 kan dia minus 200. Taruh di sini. Tapi jangan lupa satuan beda tingginya itu milimeter ya. Terus lanjut terus sampai di P2, P3 itu sama aja sebenarnya. Lalu setelah itu kan tinggi mula-mulanya kan diketahuin 100 meter tadi di soal. Kalau di sini nih diketahuin nih jika tinggi penolnya kan ada 100 meter diketahuin di soal. Jadi patokannya itu ya penolnya kan 100 meter nih. 100 meter ini ditambah 0 buat di P1-nya ini. Kan dia tetap 100 kan. Terus buat di P2-nya ini kan dia minus 200 tuh tadi, minus 200. Nah, minus 200 hasilnya itu 99,8 karena di sini tuh masih milimeter. Kan masih milimeter. Jadi kan kalau milimeter itu kan milimeter ke meter itu kan per 1000 ya. Jadi tinggal dikurang aja 100 dikurang 0,2 sama dengan 99,8. Lanjut terus kayak 150 ini 99,65 seperti itu terus. Masih ada yang bingung nggak sebelah sini? Coba ulang sih yang 100 kurang 0, berapa? Kalau 100 tadi di sini kan 100 ditambah 0 kan tetap 100. Ya, benar. Terus 100 dikurang nih 200 ini tuh kan minus nih yang geng ya. Ini kan Ya. minus dia tandanya minus. 200 ini tuh masih mili. Seharusnya dirubah dulu ke meter. Jadi kan kalau milimeter ke meter itu kan dibagi 1000. Jadi kalau ini dibagi 1000 kan jadi 0,2 kan. Ya. Jadi Oke, 100 oke, oke. dikurang 0,2 jadinya 99,8. Terus selanjutnya lagi 99,8 dikurang 0,15 jadinya 99,65. Terus 99,65 ini ditambah 0,5 jadinya 100,15. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Udah jelas. Terus tadi kan ditanya bukan cuma tingginya doang kan? Tingginya kan sini sudah kita
ini nah apa namanya dikelompokin nih P0 kan diketahuin 100 meter. P1-nya tadi karena nggak ada yang berubah karena 0 jadi tetap ketinggiannya 100 meter. Terus P2 99,8 meter. P3-nya 99,65 meter. Terus P4-nya 100,15 meter. Terus selain dicari tinggi, kita juga suruh mencari jaraknya. Jarak P0 dikurang P0 menuju P1, P1 menuju P2, P2 dan menuju P3. Nah, sebenarnya di sini gue juga rada bingung. Kemarin PPT-nya gue cari nggak ada sih. Kemarin dari mana ya, Wan ya? Boleh nggak, Wan? Dijelasin nih, Wan. Sambil belajar juga. Ini dari mana? Rumusnya aja. Soalnya kalau ini pasti kan udah pada tahu kan. Oke, oke. Buat yang ngitung jarak tuh yang 100 itu selalu tetap 100 gitu. Gak bisa berubah. Apa yang ketentuannya buat nyari jarak tuh 100 kali D rumusnya. Nah, itu lagi dikirim sama Wan nih, sabar. Biar bisa dibuka juga sama kalian. Ini rumusnya nih. Sebenarnya kan kalau mau nyari jarak, kalau kalian tahu, itu butuh yang namanya sudut. Sedangkan sudut di nomor 3 itu kita nggak dapat sudut azimut, sudut apapun kita nggak dapat kan. Sehingga rumusnya seperti ini. D-nya itu 100 dikali D. D-nya itu kan bentang bentang atas dikurang bentang bawah. Nah, kalau kalau ini sebenarnya kalau kita menggunakan alat nih. Kalau kita menggunakan alat kan rumusnya dia pasti ada yang namanya sudut. Sedangkan karena pengukurannya ini mungkin manual, jadi dia tidak menggunakan sudut karena juga nggak diketahui sih sudutnya berapa. Mungkin ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi, nah kita lihat lagi di sini 100 kan tadi udah 100 dikali D. Nah, D-nya itu kan bentang atas dikurang bentang bawah. Kalau kita perhatiin, kita pakai yang mana? Bentang atas sama bentang bawahnya. Kita pakai yang rambu muka. Jadi 152 ini dikurang 132. Tapi sebelum itu, awan itu udah dirubah terlebih dahulu. Jadi tadi 152 ini kan dia masih satunya milimeter. Dirubahlah ke meter. Jadi 1,522. Begitupun dengan 1,322 ini juga. Nah, jadi 1,522 dikurang 1,322 ini hasilnya adalah 20 meter karena dikali 100 juga. Ada pertanyaan nggak dari situ? Mungkin tinggal dimasukin aja dan dihafal ya beberapa rumus pentingnya. Begitupun juga yang D apa namanya yang P1 menuju P1 menuju P2 begitu juga. Nanya dong. Yang Rumus apa? pentingnya yang mana aja, San? Apa? Rumus pentingnya mungkin kalau kita dari bahas soal yang bearing ini, mungkin yang rumus pentingnya tadi bearing tadi kan rumusnya ada tuh. Bentar. Yang ini. Nah, mungkin ini juga harus apal lah ya. Setidaknya tahu kalau azimutnya kurang dari 90 dia arahnya kemana? Dia arahnya ke utara ke timur. Sedangkan kalau yang di antara 90 sama 190 arah arah sudutnya kemana? Terus juga sudutnya dikurang 180. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin di share lah PPT-nya juga banyak kok di apa namanya di geospasial. Ntar di share mungkin. San, buat yang tadi Ya, jarak itu BA min BB-nya selalu pakai yang rambu muka. Apa bisa pakai rambu belakang? kalau kemarin sih gue makainya rambu muka ya. Tapi di PPT-nya ada nggak ya? Biar kita sama-sama belajar juga sih. Gue juga penasaran. Jarak secara langsung.
Ada nggak ya? Is. Hmm. Iya ya, belum 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 ada jawaban yang pasti juga sih. Kenapa harus pakai rambu muka? Tapi mungkin kalau di bayangan gua kenapa harus pakai rambu muka karena itu perhitungan awal kita kan. Kalau rambu muka bisa jadi gitu nggak? Mungkin juga bisa kebaliknya, bisa balik juga. Mungkin yang lebih dulu apa yang paling terakhir bisa dipakai. Nanti gue tanya lagi lah ke Owen juga nih. Mungkin ada yang Ini lebih tahu Kak, mungkin apa? nggak kalau misalnya cari dua-duanya, rambu belakang sama muka, habis itu diambil rata-ratanya dibagi dua. Nah, itu bisa lebih lebih akurat lagi datanya. Lebih bagus juga nggak sih itu kayak gitu? Boleh juga. Tapi kalau hasilnya sama aja berarti ya perhitungannya udah bener. Kalau seandainya dua-duanya apa hasilnya sama gitu, nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Bisa juga seperti itu. Ini mau lanjut lagi atau mau nanya lagi? Bebas. Lanjut. Nah, untuk yang nomor 4 ini kita ngebahas kontur. Nah, tarik garis kontur dengan interval 5 meter. Ini sebenarnya cukup mudah, bisa dibilangnya cukup mudah. Karena pertama yang perlu kita cari itu adalah titik, ini kan ketinggian nih. Nah, yang perlu kita cari pertama kali itu adalah titik ketinggian yang paling tinggi. Jadi di sini di antara sini tuh paling tinggi itu berapa? Paling tinggi itu kan adalah 43,1 ini. Terus yang paling rendah itu adalah 407,4. Jadi jadi di sini karena sudah dijelaskan di soalnya itu menggunakan interval 5 meter. Jadi tinggal dimasukin aja seperti ini. Mana? Nah, seperti ini. Tadi kan gue bilang paling tinggi adalah 43,1 ini kan. Sedangkan elevasi paling rendahnya adalah 407,4. Sehingga karena karena intervalnya itu main di 5, jadi kan pasti kan di antara gimana ya jelasinnya ya? Dari sebelum 407 kan ada 405 kan? Ya nggak? Di bawah sini tuh sebenarnya ada 405 nih. Nah, baru habis itu 410, baru kelipatannya 5 terus, tapi dari 407 di atasnya 407 tapi kelipatannya 5 kan 410. Habis 410 ada 415, 420, 425, 430, 435, 440, baru 443 paling terakhir. Harus ada 445 juga, tapi kan paling tingginya udah 443 aja. Terus kenapa ada titik-titik ini nih? Ada titik-titik 440, 440, 440, terus ada 435, 435, 435, 435. Sebenarnya ini adalah kalau kalian perhatiin saat pembelajaran kemarin waktu geospasial tuh sebenarnya juga udah jelas, cukup jelas yang diajarin sama Pak Taat. Jadi seperti ini, apa namanya? Dari 436,3 436,3 ini menuju 443,1 ini, apakah ada interval yang dilewatin apa? Apakah ada interval kelipatan 5 yang dilewatin antara 436 hingga 443? Ada nggak? Yang 440. Ada. Iya kan, 440 kan. Jadi taruhlah di sini 440. Titiknya itu sebenarnya apa nitikinnya itu sebenarnya bebas aja sih. Yang penting kalian Feeling. iya feeling aja logikainnya gini. Kan 436 ke 440 kan jaraknya 4. 443 ke 440 kan jaraknya 3. Jadi berarti dia lebih dekat ke 443 seperti itu aja. Terus dari 434 menuju 443 itu kan ada 440 dan ada juga 435 nih. Nih 435 lebih dekat kan ke 434. 440 akan lebih dekat ke 443 seperti itu. Nah, tapi nggak bisa semua ditarik garis seperti halnya ini nih. 411 sama 413. Ini kan makanya nggak ada garisnya kan. Kenapa nggak ada garisnya gitu? Karena kan dia nggak ada interval 5 di antara mereka sini. Jadi di sini kosong aja. Nggak berarti dia nggak bisa nggak bisa ditarik garis kontur. Seperti itu.
Terus selanjutnya ketika kalian sudah menentukan titik-titiknya kayak 440, 440, 440, terus 435, 435, 435, 435, barulah kalian tarik garis kontur tersebut yang sama angkanya. Jadi 440 sama 440. Terus 435 sama 44 apa? 435 sama 435. 430 sama 430. 425 sama 425 dan seterusnya seperti itu. Masih ada yang bingung? Gue nanya dong yang di titik 443,1 kan sebelah kanan itu 440. Kenapa nggak 435? Yang bagian mana nih? Itu yang di titik 443,1. Nggak sebelah Ini. kanan. Yang sebelah kanan. Ini. 440 yang sebelah kanan 44,1, 443,1. Ini. Yang atas kanan, yang atas kanan. Nah, itu dah. Kenapa enggak 435? Karena ada kelipatan Ini 435. Mana? Ini? Oh iya ya. Kelihatan nggak nih? Oh iya. Oh, lihat gua sorry. Dalam Andi mau nanya dong. Nyantuk. Boleh. Kan kalau misalnya ini semuanya kan dari garis kanan atas ke kiri bawah. Bisa nggak tuh dari kanan kiri atas ke kanan bawah? Maksudnya dari sini ke sini. Misalnya dari yang paling awal deh, 443,1 ke 443,1. 427,3. Apa? Kayak gimana maksudnya? Ulang-ulang. 443,1 ke Ya. 427,3. Nurunnya ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah maksudnya Alvin tuh. Bisa nggak? Iya. Itu bisa nggak? Yang bagian mana sih? Gua nggak. Masalah ini kita nggak bisa saling coret-coret sih. Yang bagian mana Nggak, nih? ini kan garisnya konturnya kan dari kanan atas ke kiri bawah kan. Ya. Maksud si Alvin tuh bisa nggak dari kiri atas ke kanan bawah? Dari kiri atas ini ke kanan bawah. Ya, ya kan Bin? Ya, Ya. kan sebenarnya tergantung sama ininya aja nggak sih? Tergantung sama arah ininya, arah titiknya. Kalau arah titiknya bisa mengarah ke sini ya bisa aja. Dari kiri dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kan kebetulan titiknya ini kan menuju ke kiri bawah semua nih. 435, 430. Ini kan tergantung titiknya aja, nggak harus selalu dari kanan ke kiri bawah. Tapi kan ini tergantung titiknya yang di kalian tentuin tuh dari mana ke mana. Sebenarnya itu aja, patokannya sih sebenarnya titiknya aja. Terjawab nggak, Pin? Kurang sih. Kurangnya kayak gimana? Maksudnya kalau dari sini, Kan ada di antara itu ada interval 5. Bisa dibuat titik baru jadinya gambarnya lebih akurat. oh di antara mana? Masa Banyak di sini. skip gitu dari sini ke sini gitu. Bisa. Sini ke sini. Maunya lurus kali garisnya. Ini kali Tapi- ya maksudnya ya. Tapi kalau kalian nih, kalian udah Ini buka ada PPT-nya ini belum gua sih? nggak? Kalau kalian lihat PPT-nya itu kan ada link YouTube. Nah, link YouTube-nya juga ngajarnya juga seperti ini sih. Kalau kalian mau gampang, terus gitu aja. Dan gue mau tanya Sen, Apa? itu yang kan ada garis strip miring kan? Ya, Nah itu nyari titiknya gimana tuh? Bisa ada di antara titik garis miring ini. strip. Titik Ya. miring ini. Kan ada kan miring tuh. Hmm, Terus di garis yang strip miring itu ada 435 ya? ya. Itu gimana tuh caranya? Ini sebenarnya kalian bayanginnya aja ini garis lurus, nggak usah harus garis miring. Jadi kalau ini kan di antara 437 ke 434 ini kan ada 435 kan. Nah, 434 kan pasti lebih dekat ke 435 dibanding 437 ya kan jaraknya. Yang engging. Gitu aja. Ah iya. Seperti itu. Sebenarnya kalian coba aja sampai garis itu nggak bisa di kayak gini nih. Dari 417 ke 418 kan nggak ada interval 5. 412 ke 412 ke 414 kan nggak ada interval 5. Kan jadinya nggak ditarik garis kan. Jadi kayak gitu tentuannya. Udah, ada yang mau nanya lagi? Sebenarnya udah habis juga sih. Ini udah nomor 4. Berarti yang ini bisa inian dong. Nih, dari 427 ke 443 bisa dong. Ada intervalnya. 427 ke 443. Ini kan
Iya, 427 ke sini bisa nggak? Ini Kan nih garisnya yang enggak. Serong juga, yang bawah sini nih. Iya, Empat yang dua ini tujuh nih. yang bawah. 427 bawah, iya. Bisa. Dari situ ke Ya, atas bisa dong. bisa. Lah, Bisa. tapi kan nggak ada garis ininya, San. Nggak ada garis itu yang titik-titiknya tuh. Garis miringnya kan nggak ada. Ya, ini kan Awan pasti kelupaan aja. Adalah di sini bisa Itu yang dari gua garis maksud. gini. Bisa, bisa. Ini sebenarnya bisa. Oh, itu yang lu Oke. maksud. Ini bisa ini. Ya udah terjawab kalau bisa mah. Ini bisa. Ini bisa. Ini kelewatan aja mungkin Awan. Ini Berarti bisa. kita tambahin garis sendiri pun bisa kan? Bisa. Yang Kalau penting memang ada ada interval intervalnya. 5-nya. Iya benar. Yang penting ada interval 5 itu. 427 ini ke 443 ini bisa Mantap. cari garis. Berarti mau garisnya ke kanan, ke kiri ya kemana pun bisa selagi Bisa. ada intervalnya. Berarti Ya, bisa banyak banget dong, Sen. bisa banyak banget emang betul. Semakin intervalnya kecil, semakin apa namanya? Banyak Semakin detail garisnya. kan? Iya, semakin banyak garisnya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ujian ikutin yang kayak gini aja atau kita bikin yang baru, yang lebih susah lagi. Ya tergantung permintaannya lah. Kalau dia mintanya interval 5 ya silakan. Sedangkan kalau seandainya bebas nih tentukan intervalnya sendiri, ya itu seterah kalian mau yang paling mau interval kalian 1, mau interval kalian 2. Tapi kan kalau seandainya jaraknya jauh, itu ya mungkin harus teliti aja. Mungkin kayak gini nih. Ini kan bisa miss nih. Ini miss nih. Padahal ini intervalnya 5, ada missnya. Kayak gitu aja. Oke, terjawab Sandi. Makasih ya. Oke. Udah. Mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, diakhirin karena mau menuju Gamtek tuh. Ayo Bang Fahri silakan. Beda link mas, beda link katanya. Iya maksudnya Bang Fahri. Ayo pindah. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, Sen. Thank you, thank Thank you. you Sen. Mantap Oke. Sandi. Thank you. Mau nanya dong, Boleh mau nanya? Nanya dong. 3 tahapan kelar kader apa? Ya,